Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa di surga, berkatilah kami supaya semakin tahan, semakin teguh mengikuti Engkau, Yesus, dalam proses krisis-krisis yang kami alami. Berkatilah kami ya Bapa atas karunia ini. Dan semoga kami semua semakin mengimani dan menyelami Yesus dengan penuh iman. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini berbicara tentang pertanyaan Yesus, siapakah aku ini? Ya. Menurut banyak orang, para rasul menjawab, nabi-nabi, kemudian Nabi Elia, dan semua nabi-nabi, orang yang terpandang. Ya. Tetapi Yesus mengatakan, menurutmu siapa? Engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus. Dan Petrus yang mengatakan itu sebagai wakil para rasul. Ya. Dan ketika Petrus mengatakan bahwa ketika Mesias harus menderita, maka Petrus sekali lagi mengatakan jangan biarkan itu terjadi. Dan Yesus mengatakan keras, iblis, tidak boleh kau mengatakan itu, pergilah iblis. Ada yang menarik di sini saudara, ada sesuatu yang menurut saya harus sulit kita fahami dengan baik. Jadi ada gradasi ya, relasi dengan Tuhan itu seperti apa. Gradasi pertama adalah orang mengenal Yesus dari apa yang ia dengarkan. Menurut banyak orang, ya. Menurut banyak orang, orang mengatakan bla bla Yesus penyelamat, Yesus penebus. Tetapi lebih dalam lagi ketika para rasul mengatakan diwakili oleh Petrus, engkau adalah Mesias, yang artinya penyelamat, yang artinya yang diurapi, yang artinya Kristus, orang yang lebih dekat dia. Nah, ketika Yesus mengatakan Mesias harus menderita, Petrus menolaknya. Sekali lagi Petrus mewakili para rasul dan Yesus mengatakan engkau iblis. Jadi apa yang mau dikatakan oleh Yesus di sini adalah bahwa iman itu suatu proses, jatuh dan bangun. Ya. Jatuh dan bangun. Dan kita diajak lebih dalam dari sisi luar, ya, sisi eksternal untuk masuk ke kedalaman. Ya. Dan ketika masuk ke kedalaman itu kita berproses mengalami suatu krisis, ya, ketidakpercayaan, kebosanan, kejenuhan, malam gelap, penderitaan, krisis. Ya. Dan itu harus dijalankan dan itu harus diterima. Ya. Harus diterima sebagai sesuatu yang harus terjadi dalam pengalaman iman. Ya. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, penderitaan, salib, krisis itu adalah proses yang harus terjadi pada diri orang. Orang tidak cukup hanya iman kita tidak cukup ketika kita dibaptis dan itu sudah cukup, tidak. Membutuhkan proses pendalaman dari luar menuju ke dalam. Seperti dari dalam bertemu dengan Yesus, mengalami Yesus. Dan harus krisis. Dan harus menderita. Krisis itu dalam bentuk apa? Penderitaan, salib, godaan, tantangan, jatuh, gagal. Itu adalah bagian dari proses. Maka dalam krisis itu orang bisa saja menjadi ateis. Menjadi tidak percaya lagi pada Tuhan. Orang menjadi acuh tak acuh. Bisa jadi. Bahkan seorang kudus seperti Santa Teresa dari kalangan Yesus pun. Dia menceritakan kisah bagaimana sakit penderitaan dalam hidupnya. Begitu sakit. Dan dia mengatakan sampai-sampai aku sepertinya mau menghujat Tuhan. Dan dia mengerti mengapa banyak orang menjadi tidak percaya pada Tuhan. Karena penderitaan yang tak terlukiskan oleh pengalaman batin manusia. Disitulah Teresa mengerti bahwa betapa beratnya penderitaan itu sehingga mereka banyak kali tidak percaya kepada Tuhan. Tentu saja ada orang ateis hanya karena bebal kepalanya tidak mau mengerti karena pikiran kita ini tidak mampu mengerti Allah. Tidak mampu memahami karya tindakan Allah. Kita tidak mampu melihat penderitaan yang begitu parah dalam kenyataan hidup sehari-hari. Mengapa Tuhan diam saja? Dan ini pengalaman iman yang berat.
Saya kira Anda dan semua dari saya, kita semua mengalami pengalaman itu. Mengalami keterkosongan, mengalami salib, mengalami kesulitan. Demikian, maka dan proses seperti, dan Yesus juga sebagai anak Allah, kalau Anda perhatikan, Allah ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat-saat hampir detik-detik terakhir, ya Allahku, dengan penderitaan yang luar biasa dalam Yesus. Yesus pun dalam tanda petik sebagai manusia mengalami kekosongan, mengalami ditinggalkan oleh Allah. Saudara, itulah krisis proses yang kita hadapi, seluruh manusia dari kita semua menghadapi proses yang demikian. Masihkah kita berharap kepada Tuhan? Maka dan tahun jubileum ini kita diajak untuk faithful journey, faithful, percaya kepada Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Tetap percaya pada Tuhan dalam situasi seberat apapun. Percaya pada Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua, ketika kita menghadapi penderitaan dan salib, percaya bahwa Tuhan akan menyelenggarakan yang terbaik dalam hidup kita. Kesulitan apapun. Semoga Tuhan memberkati Anda dan tetap teguh dan kuat untuk memegang salib Tuhan Yesus dengan penuh iman. Untuk memegang rosario yang Bunda Maria berikan kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.